Baik, saat ini kita akan mempelajari tentang kolonialisme dan imperialisme. Politik kolonial modern mulai tumbuh dan berkembang sejalan dengan adanya penemuan-penemuan besar yang dilahirkan oleh para bangsa barat sejak abad ke-16. Dengan jiwa petualangan yang mereka miliki, bangsa barat berlomba-lomba mencari kejayaan, kekayaan, dan nama besar. Perintis kolonialisme dan imperialisme adalah bangsa Portugis dan bangsa Spanyol pada abad ke-17. Bangsa Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Italia ikut berlomba-lomba memperebutkan beberapa wilayah dunia yang ada di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika. Indonesia akhirnya juga menjadi rebutan bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Di kolonialisme dan imperialisme, kita akan membahas dua hal. Yang pertama itu, perburuan harta karun dari timur dan berebut menjadi penguasa wilayah. Dan yang kedua adalah keserakahan kongsi dagang. Di dalam perburuan harta karun dari timur dan berebut menjadi penguasa wilayah, kita membahas dua sub, yaitu yang pertama, ambisi keserakahan dan kejayaan. Yang kedua, petualangan, penjelajahan, dan perluasan kekuasaan. Ambisi keserakahan dan kejayaan yaitu jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453. Peran penting yang disandang pusat-pusat perdagangan di kawasan Laut Tengah sebagai tempat bertemunya pedagang Eropa Barat dengan Asia berubah drastis ketika Konstantinopel dikuasai bangsa Turki pada tahun 1453 sebagai akibat Perang Salib. Sejak saat itu, bangsa Eropa menemukan kesulitan untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan yang dahulunya dipasok oleh Konstantinopel. Akibatnya, mata rantai perdagangan dan kebutuhan yang dahulunya dipasok Konstantinopel, mata rantai perdagangan dan pelayaran antara Asia dan Eropa melalui Konstantinopel menjadi putus. Selanjutnya, bangsa Eropa mencari terobosan baru untuk menembus pusat-pusat perdagangan rempah-rempah di Asia. Bahkan berusaha menembus langsung ke sumber penghasil rempah-rempah di Indonesia, khususnya di Maluku. Setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, bangsa Eropa yang paling terkena dampak buruknya berupa kesulitan ekonomi adalah bangsa Portugis dan Spanyol. Itu sebabnya mereka kemudian mengadakan penjelajahan samudra untuk mencari kejayaan dan menggelar jajahan. Aktivitas itu makin menguat setelah muncul berbagai penemuan baru yang berkaitan dengan dunia pelayaran dan berbagai teori tentang bentuk bumi yang perlu pembuktian. Upaya bangsa Portugis dan Spanyol akhirnya diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya, yaitu Inggris dan Belanda. Apabila dirangkum, faktor-faktor yang mendorong bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra menuju ke dunia timur, utamanya Indonesia yang mereka sebut sebagai Hindia, meliputi kisah perjalanan Marco Polo yang dituangkan dalam buku Book of Various Experience, mengisahkan tentang keajaiban dunia, atau Imago Mundi, jatuhnya Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur ke Kesultanan Turki. Adanya semangat penaklukan terhadap orang-orang yang beragama Islam, serta menguasai daerah-daerah kekuasaan yang dimiliki kerajaan-kerajaan Islam tersebut, membuktikan pendapat Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Keinginan mendapatkan rempah-rempah dari sumbernya, keinginan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, ambisi yang dirangkum dalam semboyan 3G, yaitu gold,
emas atau harta benda, glory kekuasaan, dan gospel menyebarkan agama Kristen. Nah, selanjutnya petualangan, penjelajahan, dan perluasan kekuasaan. Penjelajahan bangsa-bangsa Eropa untuk berlayar mencari negeri yang memiliki sejuta keajaiban dengan keindahan dan kekayaan alamnya dipelopori oleh bangsa Portugis dan Spanyol serta diikuti oleh bangsa Belanda dan Inggris. Yang pertama, bangsa Spanyol. Orang-orang Spanyol diprakarsai Christopher Columbus merencanakan penjelajahan samudra untuk menemukan tanah penghasil rempah-rempah. Ratu Spanyol Isabel mengizinkan dan memberikan 3 kapal dengan segala perlengkapannya. Ekspedisi Columbus berangkat menuju arah barat, mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Bahama dekat Karibia. Oleh Columbus, tempat itu dianggap sebagai Hindia. Itu sebabnya penduduknya ia sebut orang Indian. Dianggap sebagai orang Indian. Tempat mendarat Columbus ini kemudian dinamakan San Salvador. Berikutnya, tempat mendarat Columbus ini kemudian dinamakan Salvador. Kemudian, rombongan Columbus kembali berlayar dan mendarat di Haiti. Kekeliruan Columbus itu menghasilkan sebutan Hindia Barat untuk Amerika. Keberhasilan mendarat di Kepulauan Bahama dan Haiti menyebabkan Columbus diakui sebagai penemu daerah baru, yakni benua Amerika. Columbus yang berhasil menemukan wilayah baru mendorong para pelaut Spanyol lain melanjutkan penjelajahan samudra. Berangkatlah ekspedisi Magellan atau Magalhaens dan Juan Sebastian Elcano yang mengambil jalur Columbus dan mendarat di ujung selatan benua Amerika. Ekspedisi berlanjut menuju Samudra Pasifik dan mendarat di Kepulauan Massawa, Filipina tahun 1521 dan menyatakan wilayah tersebut sebagai koloni Spanyol. Tindaknya menyulut aksi penolakan dari penduduk setempat, sehingga terjadi pertempuran. Magalhaens terbunuh dalam peperangan. Rombongan yang selamat dipimpin Elcano